Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Brahim Diaz kembali ke Valdebebas dengan senyum dan energi positif setelah menjalani tugas internasional bersama tim nasional Maroko. Sang penyerang kini memasuki periode penting musim ini, di mana ia berusaha merebut tempat dalam rotasi Xabi Alonso dan mengamankan posisi di sayap kanan, zona yang dipenuhi persaingan ketat. Real Madrid memantau perkembangannya dengan cermat, mengingat performa solidnya sejak musim lalu. Kontrak Brahim berakhir pada Juni 2027, dan klub telah memulai diskusi internal mengenai masa depannya. Sang pemain, sementara itu, tetap tenang sambil membuka semua kemungkinan. Ia memahami bahwa beberapa bulan mendatang dapat sangat menentukan apakah ia akan menjadi bagian inti dalam proyek jangka panjang Real Madrid. Dalam komentarnya seusai jeda internasional, Brahim mengatakan, "Kami dalam kondisi baik, semoga semuanya berjalan lancar. Sekarang saya kembali ke klub terbaik di dunia, saatnya memberikan segalanya." Mengenai situasi kontraknya, ia menambahkan dengan nada hati-hati namun penuh optimis. "Kita lihat saja apa yang terjadi dengan perpanjangan kontrak saya." Meskipun kontraknya masih tersisa 3 tahun, Real Madrid ingin bergerak cepat menentukan arah masa depan sang penyerang. Musim ini, Brahim telah tampil dalam 13 pertandingan, mencatat total 423 menit bermain dengan 1 gol dan 2 assist. Kemampuan menggiring bola, agresivitas menyerang, serta energinya saat masuk sebagai pemain pengganti menjadikannya aset berharga bagi Alonso, meski ada keyakinan bahwa ia belum mencapai level terbaiknya. Madrid akan mengevaluasi masa depan Brahim berdasarkan kontribusi yang ia berikan sepanjang musim. Ia berjuang untuk memantapkan diri sebagai winger ketiga dalam skuad, dan jika progresnya terus meningkat, perpanjangan kontrak yang memperkuat posisinya dalam proyek klub bukan hal yang mustahil. Setelah sukses merombak Santiago Bernabeu menjadi salah satu stadion tercanggih di dunia, Florentino Perez kini memperkenalkan proyek ambisius baru bertajuk Infinite Bernabeu, sebuah inovasi yang dirancang untuk membawa pengalaman menonton pertandingan ke level yang benar-benar baru. Bersama Apple, Los Blancos mengembangkan sistem realitas virtual yang memungkinkan para penggemar di seluruh dunia merasakan atmosfer Bernabeu seolah sedang duduk langsung di kursi stadion. Teknologi VR ini direkayasa sedetail mungkin agar mampu meniru suasana pertandingan secara nyata, mulai dari sudut pandang tribun, sorotan lampu, hingga getaran emosi yang biasanya hanya ada di stadion. Dalam dokumenter eksklusif untuk Apple Vision Pro, Florentino Perez tampil bersama Eddie Chue, wakil presiden layanan Apple, untuk mengumumkan secara resmi proyek inovatif tersebut. Perez menegaskan bahwa tujuan utama proyek ini adalah menghadirkan pengalaman stadion kepada jutaan Madridistas yang tak bisa datang langsung ke Bernabeu. "Setiap penggemar dapat benar-benar merasakan seolah-olah sedang menonton pertandingan langsung," ujarnya dengan penuh keyakinan. Menurut Perez, kolaborasi ini bukan hanya langkah maju bagi Real Madrid, tetapi juga bagi dunia olahraga secara keseluruhan. Ia menyebutnya sebagai momen penting dalam sejarah, terobosan yang belum pernah dicapai klub manapun. Inspirasi Perez juga datang dari filosofi Steve Jobs tentang pentingnya mengutamakan kualitas dan inovasi, prinsip yang kini menjadi pondasi proyek Infinite Bernabeu. Presiden klub itu kemudian menekankan bahwa Real Madrid memiliki begitu banyak penggemar di seluruh dunia, dan proyek ini dirancang untuk membuka pintu Bernabeu bagi mereka semua, tanpa batasan jarak dan waktu. Dengan internet dan teknologi VR, klub berharap setiap penggemar bisa merasakan pengalaman yang sama seperti mereka yang berada langsung di Madrid. Marco Asensio memberikan pandangannya mengenai perkembangan Arda Güler, salah satu talenta muda paling bersinar di Real Madrid saat ini. Dalam sebuah wawancara, mantan pemain Los Blancos itu menilai bahwa Güler telah melewati fase adaptasi awal dan kini berada dalam jalur kemajuan yang sangat positif bersama tim. Menurut Asensio, perjalanan seorang pemain muda di Real Madrid tidak pernah mudah. Tekanan besar, tuntutan performa, dan persaingan ketat membuat proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia melihat bahwa Güler sudah melalui tahap itu dengan baik. "Dia adalah pemain yang sangat berbakat, dan saya percaya dia memiliki progres yang sangat bagus ke depannya," ujar Asensio. Asensio juga menekankan pentingnya menit bermain untuk mempertajam kemampuan Güler. Dengan ritme bermain yang lebih rutin, ia yakin sang gelandang muda akan menunjukkan kualitas terbaiknya secara konsisten.
Dengan mendapatkan menit bermain dan konsistensi, dia akan terus berkembang sebagai pemain. Dia masih muda dan bisa memberikan banyak hal untuk Real Madrid. Lanjutnya, pujian Asensio tidak berhenti di situ. Ia menegaskan bahwa Güler memiliki kualitas teknis yang sangat tinggi dan potensi untuk mencapai level yang jauh lebih besar dibanding apa yang ia tunjukkan saat ini. Arda benar-benar sangat berbakat. Saya yakin dia akan mencapai level yang jauh lebih tinggi dari levelnya sekarang, katanya. Sebagai penutup, Asensio percaya bahwa setiap kesempatan tampil akan membuka ruang perkembangan yang lebih besar bagi Güler. Dengan pengalaman, kepercayaan diri, dan jam terbang yang terus bertambah, ia yakin sang pemain akan menjadi bagian penting dari proyek masa depan Real Madrid. Dia berada di jalur yang tepat, bermain dengan baik, dan pasti akan memberikan kontribusi lebih besar bagi klub, tegas Asensio. Thibaut Courtois memberikan tanggapan menenangkan terkait perbincangan bahwa Real Madrid tengah mengalami krisis setelah hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Sang kiper menegaskan bahwa situasi di dalam ruang ganti jauh lebih tenang dibandingkan opini yang berkembang di luar. Ketika kami seri atau kalah, pembicaraan soal krisis selalu muncul. Selalu ada lebih banyak kebisingan di luar daripada di dalam, kata Courtois. Ia mengakui bahwa performa Los Blancos saat kalah dari Liverpool memang tidak memuaskan. Namun, ia menilai hasil imbang melawan Rayo Vallecano tidak bisa dianggap sebagai bencana. Bermain di Vallecas selalu sulit, dan dalam beberapa tahun terakhir kami memang sering kesulitan menang di sana, jelasnya. Courtois menegaskan bahwa tim sepenuhnya sadar harus meningkatkan level permainan, terutama menjelang periode sulit dengan banyak laga tandang. Kami harus tampil lebih baik dan pergi ke Elche dengan target menang, tegasnya. Setelah absen membela Belgia, Courtois memastikan bahwa kondisinya membaik dan siap kembali diturunkan. Saya akan baik-baik saja untuk pertandingan. Cederanya ringan dan saya hanya butuh istirahat. Saya sudah berlatih di lapangan dan secara bertahap kembali ke 100%, ungkapnya. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memperkuat tim nasional bukan karena menghindar, melainkan demi mencegah cedera yang lebih parah. Tahun lalu saya mengalami 2 cedera aduktor. Saya tidak ingin mengambil risiko dan absen 5 atau 6 minggu. Saya terkejut dengan reaksi di Belgia karena mereka mengira saya menghindari tim nasional. Itu tidak benar, tegasnya. Courtois juga menanggapi diskusi publik mengenai analisis Xabi Alonso setelah kekalahan dari Liverpool. Menurutnya, persepsi penonton dan pengalaman pemain di lapangan seringkali berbeda jauh. Dari luar, pertandingan terlihat berbeda. Di lapangan, saya merasa bahwa babak pertama melawan Liverpool cukup kami kendalikan. Peluang mereka datang dari tembakan jarak jauh, kesalahan pemain kami, atau dari bola mati, jelasnya. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!